benalu teh itu seperti apa, nanti saya tunjukkan ya. Kita bawa gunting. Masalah benalu itu manfaatnya untuk apa, nanti kita kupas setelah kita berburu ya. Yang penting mumpung pagi, kita sekarang cari benalu dulu di kebun teh. Oke? Bah. Saya sudah sampai di perkebunan teh. Ini di belakang sana itu ada kebun teh. Tapi yang dekat sini ternyata kebun tehnya sedang dipangkas, saudara-saudara. Kita harus berburu di tanaman teh yang agak nggak terawat. Kalau terawat nggak ada benalunya. Jadi kita harus nyari kebun teh yang jarang mendapatkan perawatan. Mau lihat kebun teh yang dipangkas? Ini ada di belakang saya. Bentar, lihatin ya. Nah, ini yang di dekat kita, kebun tehnya sedang dipangkas. Nah, kalau dipangkas seperti ini. Nah, itu baru dipangkas. Jadi nggak ada daunnya sama sekali. Kita kayaknya harus nyebrang ke sana supaya dapat tanaman teh yang ada benalunya. Oke, kita coba nanjak dulu. Aduh, agak susah bawa kamera sama gunting. Terus kita cari. Nah, ini tanaman teh. Oh, kalau ini bukan gulma guys. Bukan benalu tapi gulma. Kelihatan enggak? Nah, itu gulma kalau ini. Coba kita cari dulu. Agak dijauhkan dikit ya, biar kelihatan. Nah, ini tanaman tehnya tinggi-tinggi ya guys. Kita coba berburu, ada enggak? Nah, ini kalau kayak gini nih nggak terawat guys. Ya, banyak gulmanya. Aduh, cantol. Nah, kita coba. Biasanya kalau nggak terawat ada benalunya. Ya, kita coba cari. Banyak banget ya rumputnya. Ya, takut kalau ada ular guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, kalau ini gulma, ini bukan benalu. Beda ya guys. Kayak gini nih, ngelilit kayak gini nih. Ini gulma, ini dari bawah sana. Ini harusnya dibersihkan biar nggak ngambil nutrisinya dari tanah, nggak rebutan. Ini juga bukan benalu ini guys. Ini rumput. Kita cari sisi yang lain ya guys ya. Nah, ini agak susah ya guys ya. Nggak apa-apa, kita coba jalan lagi. Ini tehnya tinggi-tinggi, nggak tahu nih kayaknya mau dipakai untuk apa setinggi ini, untuk bibit kali ya. Waduh, gulmanya sampai ke atas guys. Sebentar, nih kayaknya benalu nih. Nah, nih. Oh, sebentar. Kelihatan guys, benalu beneran atau tempelan ini? Kita coba lihat ya. Oh, beneran guys.
benar-benar ini guys. Sebentar saya taruh kameranya dulu ya. Baik, ini guys, ini benalunya ya. Saya akan tunjukkan benalu yang beneran, bukan benalu-benalu yang tempelan. Jadi ini benalunya ada di sini nih. Kelihatan ya, ini akarnya nempel, dia mulai menjulur ke bawah, dan ini benar-benar ngikat ini guys, tuh ngikat kan, ini sudah mulai melilit-lilit. Ini asli guys, kalau benalu ditempel mesti mati. Nah, ini dia menjebak sendiri, akarnya masuk ke dalam batang teh, ranting-rantingnya ini. Jadi kalau yang nggak tahu, ini dikira teh pucuk merah, padahal ini benalu tuh. Benalu pucuknya seperti itu ya. Jadi ini asli ya guys, benar-benar bukan rekayasa, bukan demi konten dan subscriber saya bikin ini. Ini saya tunjukkan karena ada temen yang ingin dapat benalu teh, tapi ya ini resikonya digigit nyamuk guys, karena kebun teh yang nggak terawat ya macem-macem kondisinya, bisa ada ular juga. Ini ya, jadi posisinya seperti ini benalunya jelas, dan ini batang tehnya sudah mulai tumor guys. Nah, kelihatan nggak ya? Sebentar saya manual aja, coba fokusnya. Itu batangnya. Nah, ini batangnya sudah mulai bengkak-bengkak guys, karena ditusuk sama akar benalunya. Nah, gini ya, ini namanya benalu teh seperti ini. Ini masih muda benalunya. Oke, dari jarak dekat tadi sudah ya. Nah, seperti itu. Benalu teh bisa dilihat. Nah, kayak gini nih posisi benalunya. Ini sekaligus buat edukasi teman-teman yang belum pernah melihat benalu pada tanaman teh. Nah, ini benalunya. Tuh, dia nempel ke rantingnya. Ini namanya juga benalu. Aduh, fokusnya susah guys. Nah, ini nempel, ini tehnya, dan ini benalunya tuh nempel di situ ya. Waduh guys, celanaku penuh sama biji gulma guys, kayak gini celananya tuh, biji gulma semua. Waduh, ntar guys tak off dulu ya. Nah, jadi gini ya guys, kalau kita bicara benalu, kita akan coba sekarang jelaskan dikit-dikit ya. Jadi benalu teh ini memiliki nama spesies yang khusus biasanya. Jenisnya banyak benalu itu. Nanti bisa lihat di judul di bawahnya. Ini nama benalunya, nama patennya atau nama ilmiahnya. Nah, benalu ini orang memang menganggap sebagai tanaman obat. Capek guys kalau jongkok, saya tak duduk ya. Ini tempatnya gatel ya. Jadi sebagai tanaman obat, benalu ini banyak diburu orang. Tapi orang biasanya lupa kok bisa tumbuh benalu itu. Benalu genesisnya itu seperti apa. Jadi awal mula benalu itu menempel sampai sini ini bagaimana? Apakah dia sengaja ditempelin atau bagaimana? Jadi benalu ini disebarkan oleh burung. Jadi kalau teman-teman ke perkebunan teh yang banyak pemburunya, pemburu burung maksudnya, suka nembakin burung, itu dia mengganggu ekosistem, karena sebenarnya burung-burung itu yang kesana kemari bawa benalu ini. Nah,
Yang kedua adalah benalu-benalu ini biasanya tumbuh di tanaman-tanaman yang jarang diinterupsi atau dikelola secara baik oleh manusia alias petani teh itu sendiri. Karena kalau ada petani teh ini mesti udah dibabat habis mati benalunya. Nah, sehingga benalu itu kebanyakan ada di tanaman-tanaman teh yang tinggi, yang nggak pernah dipetik, jadi ini dibiarkan tinggi tumbuh seperti pohon. Nah, biasanya di atas-atas itu nanti saya tunjukkan, ada juga yang di tanaman jeruk, ada juga yang di tanaman alpukat. Benalunya ya sama, cuman burungnya hinggapnya di mana tuh. Burungnya bagus toh suaranya, makanya jangan pernah berburu burung di lokasi perkebunan atau hutan, itu sayang, itu makhluknya Tuhan. Dia punya peran seperti ini. Mungkin pas Anda nggak butuh, nggak peduli ada benalu seperti ini, kalau Anda juga nggak butuh sebagai petani, kadang Anda juga langsung babat saja benalu seperti ini, dibuang. Bahkan di luar sana banyak orang yang membutuhkan, karena benalu ini setelah diteliti mengandung banyak manfaat, mulai dari anti kanker, kemudian antivirus katanya. Nanti boleh dilihat di majalah-majalah yang memuat tanaman-tanaman herbal ya, di situ boleh dicek manfaat benalu teh, itu banyak sekali khasiatnya. Nah, sehingga karena manfaatnya dan popularitas benalu teh ini membuat banyak orang hanya demi uang itu membuat palsu. Sebenarnya bukan kok terus benalunya plastik, bukan, tapi karena memang saking sulitnya cari benalu teh, jadi benalu yang ada di pohon-pohon lain diakuin jadi benalu teh gitu. Ya 100% benalu memang iya, tapi orang nggak jujur kalau itu tadi benalunya dari pohon yang lain. Sebenarnya kalau mau jualan benalu ya jujur saja, seperti ini didapat dari teh tuh, ini dari teh, karena memang melilitnya di tanaman teh. Mungkin burung-burung hinggap ke sini sambil bawa benihnya benalu ini, kemudian tertinggal di sini. Jujurlah untuk bicara ini benalu teh, kemudian mungkin yang diperoleh di tanaman alpukat ya benalu alpukat, di tanaman jeruk ya benalu jeruk, seperti itu. Karena apa? Gak ada yang sia-sia di dunia ini, jadi nggak perlu adigunakan, diaku-akukan bahwa yang itu benalu teh. Spesiesnya sama memang ya, tapi inangnya di apa? Inangnya di teh, di jeruk atau di alpukat, ya bilangin saja ini inangnya yang di jeruk, ini inangnya yang di alpukat, karena zat yang diambil benalu itu boleh jadi beda, karena dia kan istilah Jawanya nyecep ya. Nyecep itu menyerap nutrisi saripati dari tanaman inangnya. Jadi kalau teh itu sendiri sudah tanaman yang memang dikenal berkhasiat ya, itu dia menghasilkan katekin yang katanya itu bersifat anti kanker juga, antivirus. Nah, si benalu ini oleh Tuhan diberi mukjizat atau diberi amanah oleh Tuhan mengekstrak secara biologis di dalam metabolismenya ini saripati yang ada dari tanaman yang ia tempelin atau tanaman inangnya. Jadi misalnya nambah di teh ya, dia menyerap saripatinya teh, sehingga yang tadinya mungkin satu genggam daun teh ini dia akumulasikan ke sini, ke benalunya itu, sehingga boleh dibilang faedahnya atau manfaatnya itu bisa lebih berkali lipat. Itu konon katanya seperti itu. Nanti silahkan dicek sendiri secara ilmiah seperti apa. Saya kira banyak mahasiswa farmasi yang penelitian seperti ini, tanaman-tanaman begini ini, apakah benar benalu itu jumlah kandungan yang ada padanya itu melebihi tanaman yang diinanginya dalam
bobot yang sama, misalnya kita panen 200 gram benalu, apakah dengan 200 gram teh itu konsentrasi saripatinya sama atau tidak. Itu silahkan Anda nanti cek sendiri. Banyak saya kira tulisan-tulisan para ahlinya ahli itu mengulas bab itu, sehingga kita mendapat informasi yang sebenarnya. Jangan sampai juga kita hanya modal percaya ya percaya ya baik, karena memang rumus kesembuhan itu kalau orang sakit ya 50%-nya adalah percaya. Yakin dulu itu bahwa segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, Tuhan nurunkan obat ya bisa jatuh di mana-mana, ya kita yang harus mencari, bukan kok udah pasrah saja ya. Enggak, ya memang itulah sakit itu salah satu ujian, ya kita harus berusaha ikhtiar untuk mencari. Ya kalau punya saudara ya kita minta tolong kalau mereka tahu, atau mungkin punya teman. Ya kebetulan saya dekat dengan daerah-daerah kebun teh seperti ini, mudah bagi saya mencari seperti ini. Tapi ini pagi ini saya nggak nyangka nemunya di tanaman teh yang masih pendek. Biasanya saya harus manjat-manjat kalau mau nunjukin, tapi karena gimana ya, kalau mau bikin konten saya harus manjat-manjat kan ya nggak keren ya. Jadi saya coba di sini supaya kita bisa melihat sama-sama ini loh benalu teh. Kalau saya harus bergelantungan bawa kamera kan susah ya. Maka kemarin sore saya minta ke Allah bahwa ya ada gitu benalu yang di tanaman teh pendek, biar saya bisa bikin konten buat edukasi teman-teman semua. Nah, tadi saya coba jalan-jalan tadi pagi itu kok melihat loh ada ini tadi kan kita nemuin bareng-bareng ada ya benalu di tanaman teh yang pendek ya. Syaratnya ya satu, kebun itu biasanya kebun yang nggak dirawat ya, mesti ada benalunya. Yang kedua, jangan ada orang yang berburu di kebun teh, nembakin burung dan sebagainya. Biarin itu habitat alaminya. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan, misalnya kebun teh yang seperti ini saya kira hasilnya juga nggak seberapa. Jadi kalau kita bersahabat dengan burung-burung, nanti kebun teh kita yang memang mungkin sekarang sedang nggak laku mungkin ya karena dibiarin kayak gini, itu kita simbiosiskan dengan benalu-benalu ini. Nanti kita tapi tetap kita pupuk, nanti ndak tehnya mati. Jadi seperti itu ya, kita itu bisa mengkreativitasi kondisi. Misalnya petani punya kebun teh nggak laku-laku, itu ada strateginya. Nah, strategi yang dapat digunakan untuk mengelola kebun teh yang mungkin sedang merugi itu ya, tetap rawat tanaman tehnya, jangan disengsarakan mereka. Kita rawat yang baik, kita jaga habitatnya, jangan ada orang berburu. Kemudian kita datangkan sumber-sumber benalu, kita coba benalu tersebut kita potong, misalnya banyak gitu ya, kita tumpukkan di sini. Nah, untuk motong benalu sendiri mungkin ya butuh kecermatan, karena mungkin fase generatifnya itu tertentu musimnya. Nah, kita bisa belajar dari burung-burung. Kita tanyain burung-burung itu kapan mereka bawa benalu-benalu seperti ini. Nah, biasanya di musim-musim pancaroba ya. Pancaroba itu burung-burung mencari makan sana kemari, makanya kita sering melihat burung migrasi itu dia mencari makan karena di tempat yang biasanya dia cari sudah susah, maka dia hinggap ke pohon satu dan yang lainnya. Nah, kadangkala dia melihat di tanaman yang meriah benalunya itu banyak kayak biji-biji ya, dia hinggap di situ, dia nyucuk-nyucuk, tapi kakinya ketempelan bibit-bibit benalu itu. Kemudian dia pindah-pindah lagi, maka dia akan membawa benih itu ke tanaman yang nanti akan menjadi inangnya benalu. Nah, itu kita belajar dari situ supaya apa? Kita dapat berkahnya dari Tuhan. Coba kalau Anda beli teh sekilo berapa? Prosesnya mahal, harus diproses dulu di pabrik. Kalau Anda beli benalu sekilo itu harganya berapa?
Itu caranya mengelola. Mungkin orang nggak akan yakin kalau tanaman teh itu juga berkhasiat anti kanker karena mungkin minumnya harus bertahun-tahun. Tapi kalau yang benalu mungkin lebih orang tuh merasa yakin, ya mantep, percaya, itu tadi modalnya. Nah, sembuh tuh ya percaya. Karena dia percaya, coba kita konversi kebun-kebun kita yang kurang menghasilkan uang karena jumlahnya mungkin cuma sedikit, paling hanya 1000 meter atau berapa kalau di petani ya. Kita coba seperti ini, kita simbiosiskan ya. Gimana caranya lah? Mau kita coba belajar dari burung, kita tempel-tempelkan secara artifisial, kalau bahasanya orang ahli itu, secara artifisial kita tempelkan supaya dia nanti bisa tumbuh di sini. Atau ya kita jaga habitat aja supaya burung-burung mau nempelin, sambil kita doain tentu saja ya. Kalau kita nggak pernah berdoa ya mana mau, burung-burung itu juga makhluknya Tuhan. Kita minta ke Tuhan supaya burung-burungnya juga membantu. Nah, itu umumnya petani itu lupa kalau keberhasilan bertani itu juga salah satunya Tuhan yang ikut andil. Kita hanya mengelola saja sebenarnya, tapi yang berperan banyak adalah Tuhan itu sendiri. Mulai dari seperti inilah, nempelin benalu, kemudian nyiramin. Kalau di perkebunan yang luas kau nyiramin mau berapa tangki truknya, Tuhan urunkan hujan. Nah, dari situ maka tanaman yang Anda usahakan mesti akan subur. Jangan lupa berikan pupuknya, jangan cuma dipanen doang. Tanaman itu ya hidup. Kalau sampean juga hidup hanya disuruh kerja, nggak dikasih gaji, nggak dikasih makan, kan ya soro ya bahasa Jawanya ya. Jadi belajar dari tanaman kita harus adil. Adilnya di mana? Ya karena kalau kita memberikan input pasti ada output. Kalau kita memberikan gaji buat dia berupa pupuknya aja, jangan cuma pupuk kimia terus, ya ada pupuk kandangnya. Kita bantu dia kalau dia diserang hama, diserang penyakit, kita bantu dengan obatnya apa. Nah, itu akan terjadi imbal balik. Nah, itu yang disebut mengkhalifahi, kalau orang Islam ya, mengkhalifahi alam. Jadi tanaman jangan hanya di rudo pekso atau diperkosa saja, diperbudak saja, tapi ya ingat dia punya jatah. Bukan hanya dikasih makan, dia juga minta dizakati. Makanya ada zakat pertanian, zakat perkebunan. Gimana caranya menzakati? Ya sudah ada, tanya para ulama banyak. Kalau Anda nggak pernah menzakati kebun-kebun Anda, gimana mau berkah? Mupuk nggak pernah, manen terus-terusan. Kebun tak ada hujan, ada zakatnya, Anda nggak pernah kasihkan. Mau untung gimana? Ya mungkin sesaat untung, tapi kemudian berikutnya malaikatnya nggak mau ngasih rezeki ke Anda karena Anda kikir, bakil, pelit, cetil, medit, dan seterusnya. Nah, makanya belajar dari benalu ini, manusia sering mengidentikan bahwa manusia yang membenalui orang lain itu dianggap merugikan. Tapi ternyata di sisi lain benalu itu sendiri ternyata membawa manfaat bagi makhluk yang lain. Mungkin seolah-olah Anda melihat tanaman teh ini menderita ya. Ya menderita kalau dia dibiarkan, tapi kalau kita bantu, mereka menjadi bersimbiosis. Ini membantu mengekstraksi saripatinya dari tanaman. Tanaman ini juga akan tetap bertahan hidup dan akan keduanya mendapat amal yang lebih, yaitu membantu orang yang penyakitnya parah seperti yang kanker atau mungkin yang sekarang dicoba sajalah untuk virus itu yang baru merebak yang di kota-kota itu loh, itu yang sampai orang nggak boleh mudik. Itu kita coba pakai benalu, gimana apa dia punya karakter antivirus atau enggak, kita coba saja. Barangkali Tuhan itu mendatangkan obat nggak jauh-jauh. Maksudnya kalau bencananya ada di Jawa Barat, ya mungkin karena Jawa Barat itu perkebunan tehnya mayoritas ada di Jawa Barat, benalu ini bisa bermanfaat bagi
warga Jawa Barat. Ya kita berprasangka baik sama Tuhan seperti itu. Tapi yang penting ikhtiar, jangan cuman pasrah itu loh. Saya itu kadang ya jengkel melihat orang pasrah pada kahanan. Ya sudah, ini sakit itu adalah ganjaran dari Allah untuk menebus dosa kita. Tapi nek sampean nggak ikhtiar cari obat ya mate. Makanya kita ikhtiar. Ikhtiar gimana caranya? Kita berjalan di muka bumi, mencari apa yang Allah turunkan di bumi Allah ini. Mungkin seperti ini fenomena orang jadi benalu terhadap orang lain. Mungkin orang tersebut pengen membuat orang yang tadinya kaya atau berlebih itu dia benaluin supaya dia punya amal. Jangan-jangan yang kaya itu medit, pekil, bakhil, dan seterusnya itu tadi. Maka Allah mendatangkan orang yang membenalui dia. Sebenarnya apa? Untuk melahirkan amal kepada si orang tersebut, sehingga orang tersebut nanti ketika dihisab sama Allah adalah kira-kira histori atau sejarahnya dia memiliki amal karena dibenalui orang. Tapi yaitu amsal-amsal untuk manusia ya. Outputnya kan orang tersebut akhirnya punya amal. Itu yang Allah mau sebenarnya, bukan orang yang diberi kelonggaran, diberi kekayaan tapi pelit beramal. Nah, kebanyakan umat manusia itu kalau sudah longgar, sudah makmur itu pelit. Nah, itu penyakit dari zaman dal yang menghinggapi manusia. Ketika dia nggak punya, berdoa sampai ngecas-ngecas gitu. Tapi ketika dia sudah longgar ya lupa. Itu yang saya sedih ya, di situ itu katanya. Maka belajar dari seperti ini nih. Kita ngaji bersama tanaman. Tanaman ini saling berinteraksi, mereka bersilaturahmi, diantar sama makhluk Allah yang lain bernama burung, ditempelin di sini, akhirnya mereka hidup bersama. Tapi manusia sebagai khalifah wajib mencermatinya supaya yang satu tidak terlalu merugikan yang lain. Tapi kalau sekedar untuk membantu tanaman ini lebih amalnya sehingga memiliki daya bantu ke umat yang lain, yaitu umat manusia khususnya, itu saya kira jauh lebih bagus. Jadi manusia mengkualifahi, memanajemen supaya silaturahmi ini tetap baik, tetap maslahat, ya dibantu pupuknya, di manage setiap bulan, kita lihat bagaimana perkembangan benalunya. Kalau berlebihan ya kita kurangi, kalau masih sedikit ya kita biarkan, jangan kita ambili seperti itu. Yang penting tanaman utama yang diinanginya ya harus kita bantu seperti itu. Itulah yang dapat kita pelajari dari pagi ini. Saya juga belum sempat mandi, takut nanti kesiangan panas atau hujan. Kalau di daerah kebun-kebun gini biasanya terus kabut, saya takut nanti kalau ada gendruwo, ada kuntilanak, kuntilanang dan sebagainya. Mungkin ini manfaatnya, tapi ya sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh takut ya sama yang hantu-hantu gitu ya. Tapi ya biasa sih ya, orang-orang suka nyotingin hantu itu loh, apa nggak takut ya. Tapi ya kalau katanya suruh takutnya sama Allah ya saya nggak takut juga lah. Tapi kalau disuruh taruhan ketemu ngejar-ngejar kuntilanak ya mending saya ngejar-ngejar gadis cantik aja, nggak ngejar kuntilanak ya. Nah, jadi itu ilmu yang bisa kita ambil hari ini, ilmu tentang bagaimana mengetahui benalu yang beneran, terus bagaimana etikanya berjualan benalu. Ya jujur saja, kalau dari teh ya bilang itu benalu teh, kalau dari jambu ya benalu jambu. Nah, di situ nanti ada jenis-jenisnya, Anda kenali nama ilmiahnya apa. Bisa saja yang nempel di teh ini benalu yang jenis lain. Nah, itu yang harus Anda tahu. Makanya nanti coba belajar. Kapan-kapan saya kalau ada nemu benalu yang jenis lain, kita akan videokan lagi ya. Oke, begitu. Ini bagusnya kita ambil atau enggak benalunya? Kalau mau kita ambil ya, tapi ya sayang ya, soalnya baru kecil benalunya. Udah, nanti kita cari tempat lain aja ya. Gitu teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya menonton
acara ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bukan apa-apa kalau memang nanti info yang saya berikan itu ada yang salah, itu murni dari saya. Tapi kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan itu jadi amal saya dan doanya teman-teman semua, mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang dilimpahkan kepada kita. Terima kasih, selamat berjumpa lagi di video yang lain.